Selamat pagi dan selamat beribadah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Kita akan bersama-sama bersehati beribadah untuk mengucap syukur atas kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai dengan saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan kepadanya dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yuniar Jauhari. Mari kita masuk dalam ungkapan situasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sebagai warga negara Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75 negara kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kita, walaupun berbagai pergumulan mewarnai perjalanan waktu. Seiring perjuangan mengisi dan membangun negara ini, tak sedikit gejolak dan tantangan kadang menghancurkan kesatuan bangsa ini. Tak sedikit juga air mata dan pengorbanan mewarnai perjalanan insan pencinta tanah air. Namun kasih Tuhan telah menuntun dan memelihara negeri Ibu Pertiwi ini dari generasi ke generasi. Apapun yang terjadi, Indonesia tetap di hati. Jatuh bangun negeri ini, Indonesia tetap kubanggakan, sebab negeri ini pemberian Tuhan untuk ditata kelola sebagai tanda syukur pada anugerahnya. Mari saudaraku, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan bangkit berdiri mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ajakan beribadah adalah fakta sejarah bahwa semua unsur rakyat Indonesia terlibat dalam perjuangan tersebut. Perjuangan kemerdekaan kita adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bahwa seluruh anak bangsa Indonesia dan dari berbagai suku, berbagai daerah, berbagai ras, dan berbagai agama telah memberikan pengorbanan tertinggi, yaitu jiwa dan raga mereka kepada bangsa dan negara Indonesia
untuk Indonesia merdeka. Karena itu, marilah umat Tuhan dari berbagai suku dan daerah yang menjadi satu dalam dwi warna merah putih, kita bersyukur atas kemerdekaan negeri ini. Mari kita muliakan Tuhan melalui Gita Bakti nomor 18 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasandong. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita satu dalam doa.
Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Kami memohon, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami yang terwujud dalam kata, sikap, dan perbuatan kami. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Kuduskan hidup kami semua ya Tuhan, sehingga kami mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta kini dan sepanjang masa, kalau Tuhan sertanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. 75 tahun kami boleh mengecap kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Kami mau mengaku bahwa kemerdekaan yang kami peroleh semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Saat ini kami umat-Mu datang mengucap syukur dalam ibadat syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan dalam ibadat syukur ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami, sehingga kami mendapat terang dari firman-Mu, dan kami boleh mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang baik dan bermakna. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
Bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prakorus, Nikantor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Selamanya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Merdeka! 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 Kita bersyukur karena hari ini Tuhan menganugerahkan setahun lagi bagi bangsa dan negara Indonesia usia kemerdekaan yang kita peringati hari ini. Kita bersyukur kita boleh menjalani 75 tahun hidup di alam kemerdekaan. Dan kita harus mengakui, menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 dan juga ancaman krisis ekonomi, Indonesia masih bisa bertahan sampai saat ini. Bahkan kita bersyukur bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik sampai saat ini. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan. Persoalan-persoalan kebangsaan masih terjadi di Indonesia. Salah satu persoalan kebangsaan yang masih kerap terjadi di Indonesia adalah masalah intoleransi. Masalah intoleransi ini masih sering terjadi
dalam kehidupan masyarakat. Dan masalah intoleransi ini sering terjadi, salah satunya disebabkan karena adanya sikap eksklusif yang masih melekat dalam diri banyak orang. Sikap eksklusif yang menganggap diri paling benar. Orang lain salah. Sikap eksklusif juga terwujud ketika seseorang atau sekelompok orang hanya memperjuangkan kelompok atau golongannya sendiri. Dia masa bodoh dengan kelompok atau golongan orang lain. Bahkan kalau perlu, kelompok atau golongan orang lain itu ditekan. Kelompok atau golongan orang lain yang berbeda dengan golongannya atau kelompoknya disingkirkan atau dihancurkan. Dan sikap-sikap seperti itu terjadi karena kita masih mempunyai pemahaman akan sikap eksklusivisme. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir persoalan intoleransi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia, dan akhirnya kita boleh bersama-sama mewujudkan Indonesia yang toleran, Indonesia yang aman, Indonesia yang sentosa dan damai sejahtera. Kisah dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 kiranya bisa memberi inspirasi bagi kita semua sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai warga gereja, untuk kita bisa mewujudkan Indonesia yang toleran, Indonesia yang aman, Indonesia yang sentosa, dan Indonesia yang sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan Alkitab hari ini berkaitan dengan suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan gereja di Yerusalem. Gereja selaku persekutuan orang percaya di Yerusalem menghadapi persoalan untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu itu pengikut Kristus atau orang-orang Kristen di Yerusalem terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Ada dua kelompok. Saat itu jemaat kebanyakan masih orang-orang Yahudi. Tapi ada dua kelompok orang Yahudi. Kelompok pertama adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, yaitu orang-orang Yahudi asli yang memang tinggal dan menetap di Yerusalem. Ini kalau boleh dikatakan orang Yahudi pribumi. Mereka tinggal, mereka menetap di Yerusalem dan bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Aram. Kelompok kedua adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Apa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini adalah kelompok orang-orang Yahudi yang dulunya mereka bermigrasi ke luar negeri, mungkin ke daerah Asia Kecil, dan di sana mereka beradaptasi dengan dunia dan lingkungan Yunani. Dan setelah mereka hidup
beberapa lama di dunia dan lingkungan yang dipengaruhi kebudayaan-kebudayaan dan bahasa Yunani, mereka kembali untuk menetap di Yerusalem. Mereka pulang kampung. Dan orang-orang Yahudi yang tadinya merantau ini, dan kemudian mereka pulang kampung, mereka disebut dalam kelompok orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Dan kelompok orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini boleh dikatakan sebagai kelompok minoritas. Dan kebanyakan dari mereka tingkat ekonominya sangat rendah. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini, mereka berstatus sebagai janda ataupun orang-orang yang berusia lanjut, yang memang ekonominya sangat rendah. Mereka boleh digolongkan pada orang-orang yang miskin. Nah, dalam konteks kehidupan berjemaat seperti itu, ada persoalan yang terjadi. Apa persoalan yang terjadi? Rupanya pelayanan meja. Apa itu pelayanan meja? Pelayanan meja itu sekarang disebut dengan diakonia. Pelayanan, ya. Dari kata diakoneo, ya. Dan kalau kita nanti melihat bahwa ada 7 orang dipilih untuk melayani meja ini, yang kemudian kita kenal dengan jabatan diaken di gereja, diakonos. Nah, rupanya pelayanan meja atau sekarang disebut dengan pelayanan ataupun diakonia. Pelayanan meja atau diakonia kepada para janda. Para janda dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini terabaikan, bukan diabaikan, terabaikan. Kalau ada kata ter itu berarti tidak disengaja. Terabaikan. Kalau diabaikan itu berarti disengaja. Tapi ini terabaikan. Secara tidak sengaja terjadi. Kenapa pelayanan meja atau diakonia kepada para janda pendatang atau orang-orang berusia lanjut pendatang terabaikan? Mungkin hal itu terjadi karena para rasul sibuk dalam memberitakan Injil sehingga tidak bisa menangani pelayanan meja kepada para janda dan orang-orang berusia lanjut dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Pelayanan meja yang dilakukan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin berkaitan dengan pembagian makanan, ya. Ada pembagian makanan. Tapi juga mungkin bantuan dalam bentuk uang. Jadi ada pembagian makanan, tapi juga ada pembagian dalam bentuk uang, ya. Karena kalau kita lihat dalam kisah para rasul di cara hidup jemaat pertama, jemaat mula-mula, itu orang-orang yang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya, ingat ya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan inilah yang termasuk dalam pelayanan meja. Jadi orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan, mereka juga mendapatkan bagian untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan terabaikannya pelayanan kepada para janda atau orang-orang usia lanjut pendatang atau perantau ini akhirnya mendatangkan sungut-sungut. Mendatangkan sungut-sungut dalam kelompok orang Yahudi berbahasa Yunani. Itu dikatakan di pasal 6 ayat 1. Tetapi kita melihat bahwa persoalan yang terjadi, yaitu terabaikannya pelayanan kepada para janda dan orang-orang usia lanjut dari orang-orang Yahudi pendatang itu tidak dianggap sepele oleh para rasul. Mereka memperhatikan masalah tersebut
Walaupun para rasul masuk dalam kelompok orang-orang Yahudi asli yang berbahasa Aram, yang berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka tetap memberikan perhatian khusus kepada persoalan yang terjadi. Dan kalau kita melihat dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7, para rasul itu mereka mengambil beberapa langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Persoalan terabaikannya pelayanan kepada para janda dan orang-orang tua dari orang-orang Yahudi pendatang. Ada beberapa langkah yang diambil oleh para rasul. Yang pertama, mereka mengundang jemaat di Yerusalem untuk mengadakan pertemuan. Dan dalam pertemuan itu para rasul mengakui keterbatasan mereka. Coba kalau kita baca di ayatnya yang kedua. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ada pengakuan bahwa mereka lalai, ya. Mereka dengan jujur mengatakan keterbatasan mereka. Dan kemudian para rasul menyuruh umat untuk memilih orang-orang yang ditugaskan khusus untuk melayani meja. Dan para rasul memberi kualifikasi dari orang-orang yang patut dipilih. Di situ dikatakan orang-orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Dan langkah kedua, seluruh umat menyetujui usulan para rasul tersebut dan kemudian mereka segera memilih. Dan di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan jemaat mula-mula sudah ada semangat demokrasi, ya. Pemilihan dari orang-orang yang melayani meja itu bukan ditunjuk oleh para rasul tetapi dipilih oleh jemaat, ya. Makanya pemilihan diaken penatua di GPIB tidak dipilih oleh pendeta tetapi dipilih oleh warga jemaat. Dasarnya di sini juga, Ibu Bapak Saudara. Di jemaat mula-mula pemilihan orang-orang yang melayani meja yang sekarang disebut sebagai diaken, itu mereka dipilih bukan oleh para rasul tetapi oleh warga jemaat. Sudah ada semangat demokrasi. Lalu para rasul dikatakan mendukung aspirasi umat. Dan langkah ketiga yang dilakukan rasul-rasul itu adalah mereka berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, sama seperti pemilihan diaken penatua, warga jemaat yang memilih, lalu habis itu keluar SK, ya. Waktu itu belum ada SK, ya. Pastinya nggak ada SK. Tapi setelah itu para rasul menumpangkan berdoa dan meletakkan tangan. Dan apa dampaknya? Dampaknya bahwa persoalan teratasi. Warga jemaat hidup dalam damai. Semua mengalami damai sejahtera Tuhan. Baik orang Yahudi yang berbahasa Aram maupun orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sama-sama menikmati kesejahteraan. Dan itulah hidup dalam kebersamaan. Dan dampak selanjutnya apa? Dikatakan firman Allah makin tersebar. Kalau hidup dalam kebersamaan, saling menopang, saling menolong, saling membantu, maka akan terwujud kehidupan yang damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang kita mau coba refleksikan, aplikasikan dalam kehidupan berjemaat di masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan firman Tuhan hari ini, hal pertama yang mau digarisbawahi, bahwa kita sebagai orang Kristen harus mewujudkan hidup dalam kebersamaan. Hidup toleran. Bagaimana kita mau mewujudkan toleransi di tengah masyarakat dan bangsa kalau orang Kristen sendiri tidak toleran? Bagaimana kalau orang Kristen sendiri saling menggigit, saling menelan, saling menghancurkan? Orang Kristen harus hidup dalam kebersamaan walaupun di tengah masyarakat sering terjadi persoalan intoleransi, tapi justru orang Kristen harus menunjukkan hidup toleransi. Mulainya dari mana? Mulai dari keluarga. Keluarga itu adalah gereja mini, Bapak Ibu. Hidup toleransi itu dimulai dari keluarga. Dan kemudian kita hidup toleransi, membangun kebersamaan tanpa membedakan itu di mana? Dalam kehidupan berjemaat. Dalam kehidupan berjemaat ada berbagai suku. GPIB dikatakan Indonesia mini. Karena di GPIB itu ada orang Ambon, orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang Timor. Dalam keberagaman yang ada di GPIB itu, kita harus hidup dalam kebersamaan, membangun sikap toleran, tidak membedakan, tidak pilih kasih. Coba lihat para rasul tadi. Walaupun mereka orang Yahudi berbahasa Aram, tapi mereka tidak pilih kasih. Mereka tidak membedakan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Yang dikatakan tadi orang-orang Yahudi yang baru merantau dan pulang kampung itu. Mereka memperhatikan persoalan mereka. Para rasul itu memperhatikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu. Mereka tidak menutup mata. Para rasul itu tidak hanya memperjuangkan kelompok atau golongannya sendiri. Dan sikap seperti itu adalah sikap toleran. Sikap toleran itu tidak membedakan, tidak pilih kasih. Dan kalau kita bisa mewujudkan sikap toleran, hidup dalam kebersamaan di tengah jemaat, maka kehidupan warga gereja itu akan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bersungut-sungut melihat intoleransi. Tanyakan pada diri kita, apakah kita juga sebagai warga gereja sudah bersikap toleran? Toleran terhadap sesama, saudara seiman. Apakah di gereja kita hanya memperjuangkan kelompok kita? Kita hanya bergaul dengan orang-orang yang sesuku dengan kita. Hal kedua yang mau ditekankan. Persoalan sesulit apapun bisa kita lewati kalau kita hidup dalam kebersamaan. Kalau kita hidup toleran, hidup dalam kebersamaan, persoalan sebesar apapun bisa kita selesaikan. Kenapa? Dalam kebersamaan itu akan terwujud sikap senasib sepenanggungan. Apa sikap senasib sepenanggungan itu? Sederhananya gini, masalahmu juga masalahku, dukamu itu juga dukaku, kegalauanmu itu juga kegalauanku. Dan kalau kita mengembangkan sikap seperti itu, maka kita tidak akan mementingkan diri sendiri. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita akan juga berusaha menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita.
Karena kita menganggap bahwa persoalan mereka itu juga menjadi persoalan kita. Dan kita akan terdorong untuk mencari solusi. Itu indahnya hidup dalam kebersamaan. Setiap persoalan bisa diatasi. Dan yang terakhir mau diingatkan bahwa kita harus menunjukkan sikap inklusif, ya. Jangan sikap eksklusif yang kita tunjukkan. Jangan menganggap bahwa kita ini paling benar, kelompok lain itu salah. Kita tetap harus melakukan yang benar, yang adil. Dalam kehidupan di tengah bangsa dan negara Indonesia, kita orang Kristen mungkin sering dianggap sebagai kelompok minoritas. Tapi marilah kita menjadi minoritas yang senantiasa menyatakan kasih Kristus. Tidak menganggap orang lain itu sebagai musuh. Tidak menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu sebagai lawan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tetap lakukan keadilan bagi orang lain. Ketika kita tidak dicintai atau dikasihi, tetaplah mengasihi. Ketika kita tidak dipedulikan, tetaplah kita mempedulikan orang lain. Dan di situ kita menjadi minoritas yang kreatif. Kita tetap berkarya, tidak hanya bersungut-sungut, tapi melakukan karya kerja yang nyata. Membangun, turut membangun Indonesia menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah intoleransi yang terjadi, mari kita hidup dalam toleransi. Hidup dalam kebersamaan. Mengembangkan sikap inklusif. Kita boleh hidup saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung. Tidak hanya memperjuangkan kelompok atau golongan kita. Dan ketika kita melakukan itu, maka gereja akan hadir memuliakan nama Tuhan. Kita tidak perlu menjadi seorang pahlawan seperti Patimura, Pangeran Diponegoro yang rela mengorbankan darah dan nyawa untuk membela Indonesia. Maya Angelou, seorang penulis di Amerika, dia pernah mengatakan seperti ini. Hero is any person really intent on making a better place for all people. Pahlawan itu adalah setiap orang yang setiap saat secara intent mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi sesamanya. Ketika kita secara intens berkomitmen untuk mewujudkan hidup yang lebih baik bagi sesama kita, bagi semua orang, di situ kita sudah menjadi pahlawan. Mari kita maknai kemerdekaan ini untuk kita hidup toleran. Indonesia adalah rumah bagi semua suku, agama, adat istiadat. Dan dalam negara Indonesia itu, kita bangun kebersamaan, sikap toleransi. Dan kiranya orang-orang Kristen boleh menjadi teladan dalam mewujudkan sikap hidup dalam kebersamaan, toleransi, dan sikap inklusif. Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh mengecap 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19, di tengah ancaman krisis ekonomi, Indonesia masih boleh berdiri sebagai negara kesatuan. Kami bersyukur Indonesia masih menjadi negara yang berdaulat. Kami bersyukur bahwa walaupun masih banyak persoalan yang terjadi, sebagian besar masyarakat Indonesia boleh mengalami kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan sentosa. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami mengembangkan sikap hidup dalam kebersamaan, saling menghargai. Kami boleh mewujudkan toleransi, sikap inklusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami tidak hanya mementingkan diri sendiri, memperjuangkan kelompok ataupun golongan kami sendiri, tapi bagaimana kami boleh menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan bagi sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, adat istiadat ataupun golongan. Tuhan tolong kami sebagai gereja secara khusus agar kami boleh meneladani sikap para rasul yang tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan, bukan hanya memperjuangkan kelompok ataupun golongannya sendiri, tapi juga memperjuangkan kelompok atau golongan lain. Tuhan, biarlah kiranya kehadiran orang-orang Kristen di tengah masyarakat Indonesia boleh menjadi teladan ketika kami menyadari kehadiran orang Kristen sering dianggap sebagai kelompok minoritas. Tapi biarlah kami boleh menjadi minoritas yang kreatif. Kami tidak hanya bersungut-sungut, tapi kami boleh mewujud nyatakan kehidupan toleran, kehidupan inklusif, hidup dalam kebersamaan, mengembangkan sikap senasib sepenanggungan, sehingga kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia menjadi teladan. Ampuni Tuhan jika orang-orang Kristen masih sering bertikai dan kami sering masih bertengkar baik di antara sesama anggota gereja maupun juga dengan anggota gereja dari denominasi lainnya. Ampuni jika selama ini kami menganggap bahwa kami paling benar, baptisan kami paling benar dan baptisan di gereja lain adalah salah. Kami menganggap bahwa cara beribadah kami adalah benar dan cara beribadah di gereja lain adalah salah. Kami menyadari bahwa orang-orang Kristen masih belum mampu, seringkali belum mampu untuk mewujudkan sikap toleran, sikap saling menghargai, hidup dalam kebersamaan, dan mewujudkan sikap inklusif. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat, bahkan kehadiran kami kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi masyarakat. Ketika orang-orang Kristen seharusnya hadir, mewujudkan damai Kristus, tapi kadang kala terjadi bahwa ketika kami konflik, kami didamaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka justru yang mengajarkan kami untuk hidup dalam damai. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih sering menganggap bahwa kami yang paling benar dan kami tidak peduli dengan yang lain. Tuhan, kami mau secara khusus berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kiranya GPIB tetap boleh menjadi teladan dalam mewujudkan
sikap toleran, membangun kebersamaan di antara jemaat-jemaat, dalam hubungan majelis jemaat dan juga dengan majelis sinode, dalam hubungan majelis jemaat dan warga jemaat, terwujud sikap saling menopang, saling menolong, saling mengisi dan membangun. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Biarlah jemaat-jemaat yang kuat boleh menopang jemaat-jemaat yang lemah. Sehingga jemaat-jemaat yang lemah juga mendapatkan akan damai sejahtera Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau berkati gereja-gereja yang ada di wilayah Mupel Sulsel Bara, agar kiranya kehadiran gereja boleh mewujud nyatakan damai sejahtera di tengah masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat dan Tenggara. Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi GPIB Jemaat Betania Makassar. Tuhan berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di jemaat ini. Tuhan memberkati para pelayan, diaken, penatua dan juga para pendeta. Berkati pendeta jemaat, berkati pendeta-pendeta yang boleh mendukung dalam kegiatan pelayanan. Vikaris Andreas Octavianus Sebayang, Tuhan berkati. BPPJ, unit-unit misioner, baik pengurus pelkat komisi maupun juga panitia yang ada. Tuhan memberkati. Pegawai kantor, kostor, supir, dan juga petugas security, Tuhan berkati. Warga jemaatmu yang juga mengambil bagian dalam pelayanan, mereka yang aktif di pelayanan sebagai multimedia IT, mereka yang aktif dalam pelayanan sebagai organis, pemandu lagu, Tuhan berkati pelayanan mereka semua. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami beribadah tapi kami juga melakukan keadilan di tengah masyarakat, sehingga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak ingin terjadi seperti yang terjadi di Israel pada zaman Nabi Amos, di mana mereka melakukan kegiatan ibadah ritual, tapi mereka melakukan ketidakadilan di tengah masyarakat. Sehingga ibadah-ibadah mereka memuakkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan dalam hidup, Tuhan berikan kekuatan iman. Bagi mereka yang secara khusus kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan. Mereka yang bisnis atau usahanya mengalami defisit, mengalami kerugian besar karena dampak dari COVID-19. Tuhan tolong selamatkan. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa. Kiranya Engkau memberkati kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Betania. Dari hari ini, hari esok dan selanjutnya. Berkati presbiter bertugas dalam ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Berkati organis, pemandu lagu dan juga tim multimedia dan IT. Kostor yang mempersiapkan ruang ibadah dan juga pegawai kantor yang mempersiapkan tata ibadah. Berkati pelayanan kami semua ya Tuhan. Dan ketika kami akan lanjutkan kehidupan, biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang baik dan bermakna. Tuhan, kami mau berdoa untuk persoalan-persoalan kebangsaan yang masih seringkali terjadi. Persoalan intoleransi, persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan ketidakadilan dalam hukum, dalam kehidupan sosial ekonomi yang masih sering terjadi. Persoalan-persoalan berkaitan dengan korupsi. Tuhan tolong kiranya
Engkau boleh menyadarkan kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga mementingkan kelompok lain, orang lain, golongan lain. Dan biarlah kiranya orang-orang Kristen boleh menjadi teladan untuk sikap hidup yang benar, adil, dan baik, lurus, tulus, dan jujur. Tuhan tolong agar kiranya bangsa Indonesia boleh terbebas dari COVID-19. Kiranya bangsa Indonesia boleh dilepaskan dari ancaman krisis ekonomi. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Kiranya mereka semua dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Berkatilah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, Tuhan berkati. Kiranya mereka juga boleh menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kemakmuran bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dan secara khusus Makassar. Kami berdoa juga untuk aparat TNI Polri, berkati mereka agar mereka tetap mampu melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja, berkarya di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan berkati, beri hikmat kebijaksanaan agar dalam setiap hal kebijakan yang mereka ambil, kiranya tidak hanya menguntungkan segolongan orang. Mereka boleh bekerja dengan jujur, adil, dan bijaksana. Tuhan, kami berdoa, kiranya Indonesia tetap menjadi negara yang menjadi rumah yang aman, tentram bagi seluruh suku, agama, adat istiadat, dan budaya, golongan maupun ras. Jika mungkin ada orang-orang yang hendak mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia, Tuhan tolong nyatakan keadilan-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap boleh membawa damai, mewujudkan damai sejahtera Kristus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kami tidak hanya melakukan hal-hal yang besar, tapi kami boleh melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Tuhan, terima kasih. Ampuni jika kami belum bisa banyak berkarya bagi Indonesia. Kami justru sering menjadi batu sandungan. Ampuni kami, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di garda terdepan dalam melawan COVID-19, para tenaga medis, para relawan, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang menangani dan memakamkan jenazah pasien COVID, berkati agar mereka tetap boleh bekerja dalam pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para peneliti dan ilmuwan, agar mereka segera dapat menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, menjalani kehidupan di tengah bangsa dan negara Indonesia. Dan utus kami Tuhan, untuk mewujud nyatakan damai sejahtera bagi mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang mengalami ketidakadilan di tengah masyarakat Indonesia. Kiranya kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pengucapan syukur. Dalam segala keberadaan kita, marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kemampuan maupun dengan ketidakmampuan kita. Mari kita curahkan cinta kasih kepadanya. Hidup kita adalah miliknya dan merupakan persembahan syukur bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita membawa persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang mengatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil memberikan persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Telah 75 tahun bangsa ini merdeka.
merdeka terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Pakailah kami sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, pemerintah-pemerintah bangsa ini. Berkenanlah atas pemerintahan tulus ini, Agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang berdampak baik kepada bangsa dan dunia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk senantiasa mewujudkan hidup dalam kebersamaan, toleransi, dan mengembangkan sikap inklusif di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan pada akhirnya akan terwujud damai sejahtera, keadilan, kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita Bakti 278 bait 1 dan 2. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran dan seluruh hidup kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.